Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Fauzan dengan NIM 2020-31259. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari literasi jurnal saya yang berjudul Fuzzy Logic Implementation to Control Temperature and Humidity in a Bread Proofing Machine. Di mana jurnal itu berasal dari Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining atau disingkat IJIDM, yang disusun oleh Aulia Ullah, Octav Brilian Karisma, dan juga Imam Santoso dari Departemen of Electronical Engineering, State Islamic University of Sultan Syarif Hasim Riau, yang dimana jurnal ini juga sudah terakreditasi SINTA 3. Agenda presentasi yang akan disampaikan, yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada metode penyelesaian, yang ketiga langkah penyelesaian, yang keempat kesimpulan. Nah, permasalahan yang dibahas itu yaitu pada saat kita memproduksi roti, adonan roti tidak mengembang dengan rata. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor apa saja yang perlu kita pertimbangkan untuk memproduksi roti yang berkualitas, mulai dari bahan bakunya, formula keseimbangan resep, dan juga suhu dan kelembaban ruangan juga harus dikontrol pada kisaran suhu tertentu yang konstan, supaya memastikan konsistensi kualitas produk yang baik. Nah, selanjutnya itu ada metode penyelesaian. Solusi dari masalah ini adalah mengusulkan pengontrol yang menggunakan logika fuzzy, di mana logika itu digunakan untuk mengontrol suhu dan kelembaban. Mesin pemeriksaan roti ditambahkan pengontrol seperti evaporator untuk mengontrol suhu dan kelembaban secara otomatis. Ditambahkan juga menggunakan algoritma logika fuzzy yang tertanam dalam microcontroller. Nah, selanjutnya itu ada diagram keseluruhan sistem. Yang pertama itu ada sensor DS18B20 yang berada pada sebelah kiri atas, yang dimana fungsinya itu untuk memberikan informasi suhu yang terukur pada mesin proofing pada Arduino Mega 2560. Yang kedua ada sensor DHT11 yang berada pada kanan bawah, yang fungsinya itu untuk memberikan informasi keadaan kelembaban yang terukur pada mesin proofing Arduino Uno. Nah, yang ketiga itu ada rangkaian AC dimmer yang fungsinya itu sebagai driver pengatur tegangan yang masuk di pemanas. Jadi panas yang masuk itu bisa kita atur sesuai dengan keadaan. Nah, rangkaian AC dimmer itu pada di bawah sebelah sensor DHT11. Selanjutnya ada penghasil uap yang fungsinya itu untuk menghasilkan kelembaban dalam mesin, dan juga kipas yang fungsinya itu untuk mengatur banyaknya uap yang masuk ke dalam mesin, di mana kipas dan penghasil uap itu ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada pemanas yang fungsinya itu untuk menghasilkan panas menggunakan setrika panas, ada di kiri bawah. Nah, selanjutnya ada pengendali logika fuzzy yang fungsinya sebagai pengatur algoritma sistem agar mampu menghasilkan keluaran yang tetap terjaga di set point. Nah, ini pengendali fuzzy, ada pengendali fuzzy sebelah kiri dan juga ada sebelah kanan. Yang ketujuh ada Arduino Mega 2560, di mana fungsinya itu untuk membaca sensor dan mengendalikan suhu untuk menggunakan algoritma logika fuzzy. Nah, Arduino Mega itu ada di bawah pengendali fuzzy sebelah kiri. Yang terakhir ada Arduino Uno yang fungsinya untuk membaca sensor dan mengatur kelembaban menggunakan algoritma logika fuzzy, di mana Arduino Uno itu ada di atas pengendali fuzzy sebelah kanan. Nah, itu adalah blok diagram perancangan sistem mesin proofing roti yang menggunakan logika fuzzy. Nah, selanjutnya ada perancangan keanggotaan logika fuzzy pada kendali suhu. Ini di sebelah kiri itu ada merupakan error suhu, di mana error itu didapat dari hasil selisih antara set point dan juga suhu keluaran sistem. Nah, berdasarkan referensi yang didapat, rentang suhu itu pada saat proses proofing itu berkisar antara 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, sehingga pada penelitian ini set point-nya itu ditetapkan sebesar 35 derajat Celcius dengan batas minimal 32 derajat Celcius atau minus 3, dan juga batas maksimal 38 derajat Celcius atau plus 3. Kemudian ada fungsi keanggotaannya. Nah, fungsi keanggotaannya itu dibagi menjadi 5. Menjadi 3.
Yang pertama itu ada EN, error negatif, dan juga ada N0. Yang ketiga ada EP atau error positif. Nah, selanjutnya merupakan DEROR. DEROR itu ada di sebelah kanan. Variabel DEROR merupakan representasi dari perubahan error. Semakin kecil rentang DEROR itu, maka semakin sensitif terhadap respon keluaran. Di mana variabel DEROR itu fungsi keanggotaannya dibagi menjadi 5 himpunan fuzzy, yaitu yang pertama ada KB kurang besar, ada KK kurang kecil, ada Z atau zero, kemudian ada PK atau positif kecil, dan juga ada PB atau positif besar. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi keanggotaan untuk keluaran, di mana variabel keluaran pada kendali suhu itu merupakan sinyal PMW atau pulse width modulation yang masuk ke dalam AC dimmer. Nah, berdasarkan dari penelitian terdahulunya, didapatkan hasil variasi tegangan keluaran sebesar 0 VAC, 50 VAC, 150 VAC, dan juga 220 VAC. Nah, dari data yang kita dapat ini, fungsi keanggotaan keluaran dibagi menjadi 4 himpunan keanggotaan fuzzy. Itu ada KB kurang besar, ada KK kurang kecil, ada PS atau pas, dan juga ada T atau tambah. Nah, nilai keluaran yang dipilih itu merupakan nilai Singleton-Cripps untuk memudahkan melakukan fusifikasi. Nah, kemudian ada perancangan keanggotaan logika fuzzy pada kendali kelembaban. Referensi rentang kelembaban yang baik itu berada pada kelembaban yang berkisar antara 80 hingga 90%. Oleh sebab itu, set point kelembaban itu kita tetapkan 85%. Dengan batas error bawah sebesar min 5% dan juga batas error atas sebesar plus 5%. Nah, dari ketetapan ini, keanggotaan masukan error kelembaban dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy. Yang pertama itu ada L kurang lembab, ada P atau pas, dan juga ada SL sangat lembab. Di mana kurang lembab itu berkisar antara min 5, berarti 80 sampai 85%. Nah, P itu 85% karena pas, dan juga ada SL yang berkisar antara 85 sampai 90%. Nah, itu merupakan keanggotaan untuk error. Nah, selanjutnya ada keanggotaan untuk DEROR, di mana pada pengaturan kelembaban, sensor kelembaban itu memiliki respon waktu yang relatif lambat, sehingga fungsi keanggotaan DEROR kelembaban itu tidak bisa dibuat terlalu kecil. Di mana nilai DEROR itu ditetapkan seperti error, maksimal min 5% dan juga minimal min 5% dan juga maksimal plus 5%. Di mana nilai DEROR itu ditambah 1 untuk perubahan error negatif dengan rentang tipis, yang dimana tujuannya itu agar ketika penurunan kelembaban kurang dari 5%, sistem itu bisa cepat untuk menambahkan uap air. Dari ketetapan ini, fungsi keanggotaan DEROR kelembaban dibagi menjadi 4 himpunan fuzzy. Yang pertama itu ada NB negatif besar, antara min 6 sampai min 7, dan juga ada NK negatif kecil, dari min 5 sampai min 6, terus ada 0 yang berada pada tengah-tengah, dan juga ada P atau positif yang berada di atas 0. Nah, kemudian ada juga fungsi keanggotaan untuk keluaran kelembaban, yang dimana variabel keluar pada kendali kelembaban adalah PMW yang berfungsi untuk mengendalikan driver kipas. Setelah dilakukan percobaan, maka nilai PMW yang didapat itu yaitu pertama ada 0, yang kedua ada 30, ada 100, dan juga 225 yang kita gunakan sebagai driver masukan kipas. Nah, dengan demikian pada variabel ini dibagi menjadi 4 himpunan fuzzy. Yang pertama itu ada SL sangat lambat pada 0, dan juga ada L lambat pada 30. Nah, yang ketiga ada S sedang pada 100, dan yang terakhir ada K kencang pada 225. Selanjutnya itu ada konfigurasi komponen-komponen. Nah, sebelah kiri atas itu merupakan konfigurasi pin input-output komponen sistem kendali suhu pada mesin proving. Nah, sebelah kanan bawah ini, nah ini merupakan konfigurasi pin input-output
komponen sistem kendali kelembaban pada mesin proofing. Selanjutnya ada hasil pengujian mesin pada kondisi kosong. Di sini itu ada garis hijau, di mana garis hijaunya itu kita gunakan sebagai set point, yang di mana pada suhu itu ditetapkan 35 derajat dan juga pada kelembaban ditetapkan 85 derajat. Di sini juga ada garis berwarna ungu yang di mana itu merupakan pengendalian dengan kendali on-off, dan juga ada yang merah yaitu pengendalian menggunakan logika fuzzy. Nah, pada kelembaban ada garis biru yang merupakan hasil pengujian mesin proofing menggunakan logika fuzzy, dan juga yang merah, garis merah merupakan hasil pengujian menggunakan kendali on-off. Kendali suhu menggunakan logika fuzzy itu setelah kita melakukan percobaan, kita mendapatkan error rata-rata terhadap set point itu sebesar 0,429, dan juga untuk kendali on-off memiliki error rata-rata sebesar 2,36. Nah, begitu juga pada pengujian kelembaban. Menggunakan logika fuzzy itu kita mendapatkan error sebesar 0,94, sedangkan menggunakan kendali on-off kita menggunakan error rata-rata sebesar 1,56%. Kita mendapatkan pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali, lalu hasilnya itu kita rata-ratakan dan masukkan ke dalam grafik. Nah, kemudian di sini ada dua grafik, di mana grafik ini tuh kita masukkan setelah kita melakukan pengujian sebanyak 5 kali, lalu hasilnya itu kita rata-ratakan dan masukkan ke dalam grafik. Nah, hasil dari grafik ini itu menunjukkan bahwa terdapat selisih error rata-rata antara pengujian suhu dan kelembaban ketika mesin proofing kosong, dan juga terdapat muatan itu sebesar 0,024% untuk suhu dan juga 0,015% untuk kelembaban. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Di pengendalian fuzzy dan kelembaban pada mesin proofing roti saat menggunakan logika fuzzy itu mampu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan menggunakan pengendali konvensional atau kendali on-off. Nah, selisih error rata-rata yang kita dapat itu yaitu sebesar 0,024% untuk suhu dan juga 0,015% untuk kelembabannya. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.